Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi saham 50-an ya. Ini request dari subscriber channel Investor Happy. Oke, kali ini kita akan bahas emiten dari TOPS ya, atau Totalindo Eka Persada. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, saham top ya. Saat ini lagi di support terkuatnya ya di 50 dengan over volume sekitar 1, juta. Nah, kita akan lihat dulu nanti siapa yang naruh barang di situ dan bagaimana nanti untuk fundamental terbarunya. Oke, kita lihat ya untuk TOPS ini di 50 sekitar ada 1,7 juta ya. Ini overnya, dan kita lihat untuk yang ngunci siapa sih. Nah, ini sudah tak siapin ya datanya. Nah, sebenarnya dari awal tuh udah langsung ya, awal pertama langsung digembok. Ini IN ya, broker IN, kelihatan di sini. Ini ada sekitar ini ya 47.99.000 ya, jadi 47.000 ya, 47.000. Ini awal ya, baru jam 9.00 ya. Berikutnya langsung lagi ya 49.000, berikutnya lagi 50 ya. Nah, ini langsung ya dari awal aja udah kekunci ini ya. Ini tambah 2 ini tambah ini sekitar 100 ya. 100 tambah ini 1 2 3 4 5. Nah, jadi udah 250 tambah 100 udah 350.000 ya. Belum ini ya, belum ini kecil-kecil segini ya. Ini udah 70, ini udah 80 ya, 80 tambah ini udah hampir 100 lagi. Nah, udah 450 tambah ini udah 500 ya. Nah, jadi emang di awal ya, baru jam 9 tuh udah 500.000 ya. Jadi wajar ya di sini akan bertahan di situ. Artinya memang di sini ada barang yang untuk mengganjal guys ya, artinya seperti itu ya. Jadi barang memang sengaja diganjal di awal ya, entah barangnya siapa, cuma di sini terdetek broker IN ya, IN. Nah, oke, jadi ya selama itu nggak dicabut, selama itu pula akan masih di sini ya. Jadi sengaja masih seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk forensnya, ini menol ya, jadi emang volumenya hampir nol ya, nggak ada foreign di sini. Nah, kita lihat ya untuk hitsnya atau untuk dailynya atau daily downnya berapa. Nah, sebenarnya memang dailynya ini ada akum ya. Ini contohnya kayak gini, ada 36.000, 33.000, 1.000, ini 2.000. Nah, memang seperti itu ya, biasanya nanti akan panjang. Akan dikunci panjang, setelah nanti dapat barang akan dinaikin lagi. Nah, oke ya, untuk emiten seperti ini yang paling penting itu harus lihat fundamental ya. Karena apa? Karena kalau nanti fundamentalnya sangat buruk bisa jeblos di listing ya, nanti wassalam. Cuma kalau fundamentalnya cukup ya, cukup bagus atau cukup lah, jadi ada potensi nanti ketika ada perbaikan kinerja nanti ada potensi turnaround ya, seperti itu. Nah, di sini ada notice ya, di sini ada efek nih, adanya pemohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, ini sebenarnya ada PKPU nah di emiten ini, terus saham dalam pemantauan khusus. Nah, emiten ini masih dalam pemantauan khusus. Sebenarnya kalau ketemu seperti ini kurang ini ya, kurang menarik. Cuma kalau kita lihat saham seperti ini ya, PBRX dulu seperti itu juga ya, PBRX, cuma sekarang udah jalan ya. Nah, ini cashnya aja. PBRX dulu juga di support terkuatnya 50 juga ya. Nah, setelah itu setelah RI itu naik ya, setelah mau RI lah naik ya. Nah, seperti itu. Kayak seperti ini memang sebenarnya legit ya, sebenarnya oke, apalagi emang ada ganjelan ya. Nah, sepertinya menarik, cuma ya seperti itu ya, resikonya satu, kalau di listing ya wassalam.
Kalau ngendok ya atau ngendon di supporter kuatnya 50 ya uang kita ngendap. Ketika naik itu naik sampai bagger ya kita cuan banyak ya. Nah, potensinya seperti itu. Ada 3 potensi ya seperti ini. Jadi eh, indikator pertama ya harus riset ya, riset emiten tersebut. Terus lihat ya laporan keuangannya. Oke, kita akan coba lihat untuk laporan keuangannya dulu. Ini tak sapin, ini bentar. Jadi ini kalau Juni, ini terakhir baru Juni guys. Jadi ini kuartal kedua. Untuk kuartal 3-nya belum ada sayangnya. Ini kuartal, ini Desember ya, baru ini kuartal ini berarti ya. Ini kuartal ke 2 guys, kuartal kedua 30 September ini berarti kuartal ketiga dong. Ini ke kuartal ketiga, ini kuartal kedua. Nah, kita lihat ya, kuartal kedua ini punya aset sekitar 2,4 ya, lumayan ya, cukup lah. 2,4 triliun ya, lumayan besar juga asetnya ya, lumayan untuk 2,4. Nah, kita tinggal lihat ya, dengan aset 24 itu berapa likuiditasnya. Kalau kita lihat likuiditas sekitar 1,5. Ini lebih dari 60% ya untuk likuiditasnya, tapi masih batasan masih ada ya. Nah, untuk total likuiditas sekitar 848 miliar. Nah, ini untuk likuiditasnya ya, likuiditasnya segitu. Ya, untuk kuartal terakhir atau kuartal 3-nya ini asetnya sekitar 2,3, jadi turun ya. Dari 2,4 turun ke 2,3. Nah, kita lihat ya, dengan aset turun apakah liabilitas turun? Nah, kita lihat. Untuk liabilitasnya sekitar 1,5. Liabilitasnya stagnan walaupun memang turun tipis, dengan ekuitas masih di 848. Artinya memang stuck ya emiten ini ya, dari 2 kuartal ini masih stuck ya untuk ekuitas maupun aset ya. Nah, kita lihat ya untuk pendapatan seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan pendapatan secara year to year ini naik ya, dari sebelumnya 450 miliar naik ke 560 untuk pendapatan. Nah, kita lihat untuk laba setelah dikurangi semua pajak dan lain-lain ini sekitar 1,1 miliar. Nah, kalau kita bandingkan secara year to year ini memang naik ya, dari sebelumnya 700 ya, 718 miliar 18 juta naik ke 1,1 ya. Jadi memang naik, ada kenaikan guys ya, 1,1. Jadi memang ada kenaikan 20% ya, sampai 30% ya kenaikan. Nah, untuk labanya dari 0,01 naik ke 0,03 ya, 0,01 naik 0,03 ya, hampir 200% ya. Tapi ini masih batasan kecil guys ya, karena labanya cuma 0,01 ya, belum ada 1, bahkan lebih besar dari 0,1 ya seperti ini. Jadi cukup kecil untuk labanya. Jadi untuk emiten ini untuk invest panjang tidak menarik guys ya. Nah, kita akan coba lihat ya beberapa info. Jadi nanti kita ada datanya di situ lah. Misalnya kita mau action di situ ya, atau mau akum di situ. Nah, ini cash flow-nya masih minus guys. Kalau kita bandingkan 30 September 2021 itu min 54, di 30 September 22 ini masih min 36. Jadi masih min untuk cash flow-nya, walaupun terus cenderung turun ya, tapi masih min juga. Sebenarnya kalau untuk cash flow yang operasional ini masih min, sebenarnya belum menarik ya guys ya, belum menarik. Nah, ini kekurangannya itu ya, liabilitasnya terlalu tinggi ya, cukup tinggi ya, hampir 70%. Terus untuk cash flow-nya masih min. Untuk sisi pendapatan sebenarnya naik ya, naik lumayan tipis, dengan pendapatan 1 miliar. Kalau kita bandingkan secara year to year itu naik ya, dari 700 juta naik ke 1,1. Nah, coba kita bandingkan untuk pendapatannya. Ini kalau kita bandingkan secara per kuartal ya, dari 2 ke 3 ini naiknya cuma 100 juta ya, dari sebelumnya 1,01 ya naik ke
1,01 ya, jadi cuma 100 juta kenaikannya ya. Nah seperti itu guys. Oke, dari segi over memang ada ganjalan ya, emiten ini sengaja diganjal waktu awal ya, atau pre-closing. Untuk fundamental seperti itu ya, sampai kuartal 3 dengan cash flow masih minus ya, sekitar 26 tadi ya, 26 miliar. Untuk pendapatan ada ya, ada kenaikan walaupun tipis. Untuk aset cenderung stuck ya. Nah stuck, untuk asetnya masih stuck. Untuk pendapatan ya naik tipis lah guys. Oke, sekilas ya untuk analisa saham top ya. Nah lebih seperti itu ya. Jadi ini tidak cocok untuk invest ya. Nah, tidak cocok. Cuma kalau teman mau ngambil resiko di emiten ini, memang ada akum ya, akum kecil-kecil, nggak tahu ya kapan nanti tujuannya apa dan kapan nanti akan jalan kapan, nggak tahu juga. Apakah nanti malah nggak jalan ya, kita nggak tahu. Cuma dari data ya seperti itu, ada akum ya, walaupun tidak rutin, ada mungkin 2 minggu sekali ada akum seperti itu. Nah oke, nggak tahu saham siapa, karena dulu ini saham ini naik juga waktu dihitin lah ya, salah satu influencer yang mungkin teman-teman kenal ya, dengan beliau. Oke, semua telah menonton video ini, terima kasih semua telah menonton video ini. Kalau teman-teman ada request atau pertanyaan, silakan aja ya ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.